Hai semua, kembali lagi di YouTube channel Nirafli. Hari ini kita bakal bahas salah satu film luar negeri yang berjudul The Invisible Man 2020. Dan seperti apa alur cerita filmnya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan film kali ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian, biar banyak yang tahu channel Nirafli. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Jadi film ini dimulai dengan Cecilia Cass diperankan oleh Elizabeth Moss yang melarikan diri dari rumah mewah pasangannya Adrian Griffin, seorang ilmuwan jenius dalam bidang optik. Ia kabur di tengah malam karena Adrian adalah sosok yang sangat abusif dan manipulatif. Dengan bantuan adiknya Emily, Cecilia berhasil melarikan diri dan tinggal di rumah teman lamanya, yaitu James, seorang polisi, dan juga anak perempuannya Sydney. Terus Adrian dinyatakan mati beberapa minggu setelah pelariannya. Cecilia masih trauma dan takut. Lalu Emily datang dengan kabar bahwa Adrian telah bunuh diri. Cecilia tidak yakin tapi mencoba percaya. Cecilia kemudian diberitahu bahwa ia akan menerima warisan senilai $5 juta dengan syarat dia tidak boleh melakukan tindakan kriminal atau dianggap tidak stabil secara mental. Nah, intinya tidak boleh melakukan tindakan yang kriminal lah guys ya. Nah, terus hal-hal aneh mulai terjadi nih setelah tokoh Adrian ini mati ya. Yang pertama itu adalah kompor menyala sendiri, dan yang kedua itu adalah selimut ditarik saat ia tidur, dan yang ketiga itu adalah portofolio kerja Cecilia tiba-tiba hancur. Dan kemudian ia pingsan saat wawancara kerja karena obat penenang dicampur di dalam minumannya. Dan juga Cecilia mulai yakin bahwa Adrian memalsukan kematiannya dan menemukan cara untuk menjadi tak terlihat menggunakan teknologi optik yang canggih, teman-teman ya. Dan kemudian manipulasi pun datang. Tidak ada yang percaya padanya. Bahkan adiknya sendiri marah setelah menerima email kasar yang dikirim Cecilia padanya. Tapi sebenarnya dikirim oleh si tak terlihat tersebut. Dia diasingkan dan dianggap gila. Cecilia pun berusaha menyelidiki rumah lama dari Adrian dan menemukan setelan optik yang bisa membuat seseorang tidak terlihat. Tapi ia menyembunyikannya. Teror memuncak. Adrian mulai menyerang orang-orang di sekitar Cecilia tanpa terlihat. Saat makan malam dengan Emily dibunuh secara brutal dan pisau diletakkan di tangan Cecilia, membuatnya dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan dikurung di rumah sakit jiwa. Pengungkapan kehamilan dan pelarian. Di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa Cecilia hamil. Ia sadar Adrian ingin mengendalikan lewat anak mereka. Cecilia membuat kesepakatan dengan Adrian yang saat itu masih tidak terlihat dan berencana untuk melarikan diri. Ia berhasil kabur dan kembali ke rumah tempat ia menyembunyikan setelannya itu ya. Dengan setelan itu, ia membalas dan membunuh si tak terlihat setelah pertarungan yang brutal. Nah, setelah membunuh si yang tak terlihat tadi, polisi membuka topengnya dan ternyata itu adalah Tom, saudara dari Adrian. Polisi lalu menyelamatkan Adrian dari sebuah ruangan rahasia yang berpura-pura jadi korban. Tapi Cecilia pun tahu bahwa Adrian dan Tom saling bekerja sama. Ia pun menjebak Adrian di rumahnya sendiri, merekam pengakuan samar, lalu membunuhnya menggunakan setelan yang tak terlihat tadi. Terus ia membuat kematiannya tampak seperti bunuh diri dan berhasil meloloskan diri dari hukum. Dan endingnya adalah Cecilia pergi meninggalkan rumah Adrian dengan membawa setelan yang tak terlihat tadi
Terus ia akhirnya bebas dan berdiri sebagai wanita yang mengambil kembali kendali dan tidak lagi menjadi korban. Yap, itu dia tadi sedikit rangkuman atau mungkin alur cerita, tapi dari pondasi-pondasinya aja. Kita nggak bahas full gimana ceritanya. Ini cuma rangkuman aja. Ya, itu dia tadi ya, cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi memang dia ini membuat seperti suatu produksi yang memang membuat kita ini menjadi tidak terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita teman-teman ya. Dan memang itu digunakan sebagai sesuatu, bisa menjadi sesuatu yang tidak baik ya untuk orang lain dan juga untuk manusia-manusia yang ada di sekitarnya teman-teman ya. Ya mungkin jadi segitu aja untuk pembahasan film The Invisible Man ini. Kira-kira gimana menurut kalian tentang film ini? Dan bagi kalian yang udah nonton full movie-nya, ini durasinya sekitar 2 jam ya. Ini ada di mana ya? Mungkin ada di ini kali ya. Ada di Netflix dan lain sebagainya, mungkin ada. Itu rilis tahun 2020 teman-teman ya. Ini genrenya itu thriller dan juga fiksi ilmiah gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih semuanya. Bagi kalian yang pengen gue next request film apa lagi nih, boleh komen aja di bawah, nanti gue akan buatin usahain yang ngeri-ngeri ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya, dan ya segitu saja. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini pada teman-teman kalian. Dan gue nih Rafli, gue Niki Alvin Rafli, mohon pamit, bye bye.